Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita tetap bersyukur dan memuji kepadanya atas segala nikmat yang pernah kita rasakan. Termasuk pagi ini kita masih tetap semangat dan tumbuh rasa mau di hati untuk terus mendalami ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Insya Allah pagi ini kita akan menggali makna yang terkandung di dalam surat Ali Imran ayat ke-78. Ayat ini menjelaskan kecaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perilaku sebagian ahli kitab, yakni orang Yahudi dan Nasrani, suka memutarbalikkan fakta. Tentang apa? Tentang kitab suci, yakni Taurat. Diganti dengan lisan mereka, lalu mereka promosikan bahwa itu adalah datang dari sisi Allah. Mereka sungguh berani berdusta atas nama Allah demi tentu untuk kesenangan dunia. Dan mereka juga memiliki target dengan dibacakan di hadapan mereka kitab yang telah diganti dengan karangan mereka, agar mereka mendengar bahwa inilah kebenaran datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu target orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun walau begitu tentu kita pun harus mengenal betul siasat mereka, kemana arahnya. Tentu mereka yang dikejar hanya dunia belaka. Maka dari itu mari kita lihat rinciannya, yakni penyimpangan makna yang betul-betul diputarbalikkan fakta tersebut. Adanya segolongan ahli kitab, tentu tidak semua di antara mereka. Karena di dalam ayat yang lain tentu sebagian mereka juga ada yang seperti orang-orang yang saleh, yakni sujud tunduk patuh kepada Rabbnya. Lantas ketika datang Rasulullah SAW dalam arti kata pergantian zaman, mereka pun mengimani. Maka Allah memberikan nilai bagi mereka yang tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya dulu, kemudian mengimani kitab dan menjalankan apa yang terkandung di dalamnya. Allah memberikan satu nilai jika dia tunduk patuh juga kepada Allah dan Rasulullah SAW, ada pahala 2 kali lipat. Nah, itu penyimpangan ini tentu orang Yahudi Nasrani tentang agama. Mereka sengaja membuat yang disebut pendengar orang-orang sekitar ini agar dia merasa bahwa itu hak datang dari Allah yang harus diaplikasikan ke dalam kehidupan. Mari kita buka mushafnya. Tentu antum lebih mengerti, lebih memahami kecerdasan antum. Karena antum antaranya tentu ada yang masih muda, ada yang mahasiswa, ibu rumah tangga, antum juga tentu ada memiliki gelar yang berjajar, alhamdulillah dan akademik. Ini untuk memudahkan makna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna minhum la fariqan yalhuna istanahu bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min 'indillah wa ma huwa min 'indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Adapun terjemahannya, wa inna minhum, dan sungguh di antara mereka, yakni ahli kitab, sebagian Yahudi dan Nasrani, yaitu la fariqon, sebagiannya itu niscaya ada segolongan yalwuna yang memutarbalikkan al isnatahum, lidahnya.
bil kitabi, membaca Alkitab, litahsabuhu, agar ya kamu atau kalian menyangka yang mereka baca itu minal kitab, sebagian dari kitab atau isinya yang benar. Wa ma huwa, padahal itu bukan minal kitab, dari bagian kitab. Wa yaquluna, dan mereka berkata, huwa min indillah, inilah datang dari sisi Allah. Wa ma huwa, padahal itu bukan min indillah, dari sisi Allah. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan Allahi, terhadap Allah, al-kadziba, hal yang dusta. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Jadi jelas ini kedustaan yang disengaja. Mereka tahu bahwa ini karangan mereka, tapi mereka berani menyebarkan dengan menjudge bahwa itu datang dari sisi Allah. Inilah kedustaan yang paling berani yang terjadi. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang ada atas sifat yang dimiliki oleh ahli kitab sebagian. Namun mayoritas tentu ahli kitab ini, selain disebutkan di awal surat Al-Imran hingga hari ini, adalah menjelaskan tentang keburukan, kebusukan, kufur nikmat ahli kitab. Ini sebagiannya. Lalu mereka padahal sudah dikasih Allah kenikmatan yang sangat luar biasa, diangkat ya dari sebagian umat terdahulu di zamannya, memiliki nilai lebih. Mereka juga mendapatkan anugerah dari Allah, hidangan langsung dari langit. Allah memupus kehausan, kelaparan. Bahkan Allah menciptakan juga di hadapan mereka sebagai mukjizat, mengeluarkan air dari batu untuk agar mereka tidak kehausan. Begitu juga ketika dia kelaparan, Allah menurunkan manna dan salwa. Itu suatu bukti bahwa betapa agungnya, betapa maha kasih sayangnya Allah terhadap hambanya. Lantas diingatkan berulang kali tentang nikmat-nikmat itu, tapi mereka tetap menolak, membangkang. Bahkan Allah juga menjelaskan di ayat yang sebelumnya itu, keburukan, kebusukan hati dan kekejamannya bukan saja di lidahnya, tapi hati termasuk target-target yang akan dicapainya. Mereka menghalalkan segala cara untuk memenuhi ambisinya. Nah, inilah bahkan termasuk berdusta kepada Allah, memiliki misi tertentu, bagaimana dia mendapatkan ketinggian dari cara mereka sendiri. Padahal Allah sudah menjelaskan bahwa orang-orang yang berdusta, sebagaimana kemarin dijelaskan, Rasulullah menggambarkan atau memerintahkan kepada para sahabat, hati-hati perkataan dusta. Karena dusta itu akan mendorong langkah kepada keburukan. Dan keburukan itu pun akan mendorong langkahnya ke neraka. Tapi sebaliknya kejujuran, tentu itulah satu kebaikan yang akan mendorong langkah siapapun dia, yakni ke surga. Maka dari itu, ayat ini juga memberikan pelajaran tentu kepada kita. Jangan sekali-kali memiliki sifat yang disebut di dalam ayat ini. Sebelumnya orang-orang, sebagian Yahudi dan Nasrani ini kebiasaannya menipu, berdusta, mengambil hak orang tanpa tenggang rasa. Bahkan siapapun yang ada penghalang di depannya, siapapun dia akan dihabisi. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah dijelaskan oleh Allah. Hal itulah yang diinformasikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, hendaklah kita hati-hati dalam berucap. Bagaimana ucapan kita ini meluncur? Tentu ada pencatat di kiri kanan kita. Apakah ucapan kita selaras dengan syariat, yakni meluncur nasihat, saran, atau ayat-ayat yang sudah dibedah, lalu dimahami, dimengerti, lantas disebarkan untuk mereka agar diaplikasikan ke dalam kehidupan. Tentu inilah yang terbaik. Tapi sebaliknya, jika yang meluncur keluar dari hawa nafsunya, entah itu apapun, kecuali tentu pengetahuan umum yang memang betul-betul diidentikan dengan untuk kehidupan dunia, tapi sebagai bekal tentunya untuk kembali kepada Allah di saat-saat. Nah, itulah ikhwan rahimakumullah. Orang sebagian Yahudi di sini sudah berani memutarbalikkan fakta, mengganti ayat-ayat di tempatnya, hingga penyimpangannya begitu jauh. Maka tak sedikit
yang terpedaya dengan cara-cara mereka. Tapi mereka yang telah mendengar itu tidak ngeh bahwa itu satu kekeliruan besar, penyimpangan yang jelas bahwa akan merugikan dirinya sendiri. Peringatan tentu ada dari kiri kanan, bisa dari teman, dari sahabatnya, mengingatkan bahwa itu bukan dari Allah. Tapi karena mereka sudah di hatinya Allah tutup untuk menerima kebenaran tentang hidayah yang datang, yang harusnya menerima hak itu, Allah tutup. Nah, itulah ruginya jadi orang kafir, semua tertutup. Memang untuk dunia bisa Allah menganugerahkan harta yang melimpah, tapi itu hanya sebatas untuk memenuhi hawa nafsu dan membiarkan mereka tenggelam dan dosa dan bertambah dosa-dosanya. Maka Allah memberikan satu ungkapan yang indah. Bahkan ini tentu bagi siapapun, bukan hanya untuk orang-orang ahli kitab yang suka berdosa. Allah mengatakan dalam firman-Nya yang sering kita dengar juga, wailul lil mukadzibin. Celakalah orang-orang yang suka berdusta. Tentu dustanya bisa dipilah-pilih. Ada yang berdusta tentu bagaimana menutupi dirinya agar selamat dari teguran pimpinan. Berdosa juga atas nama anak istri ketika dia di luar ada, di mana dia posisi. Padahal semua Allah Maha tahu. Walaupun apapun berkelit sebaik mungkin, suatu saat dustanya akan terbuka. Hati-hati kita juga berjanji kepada anak dan istri. Kalau ditakdirkan Allah memberikan anugerah, tepatilah janji itu. Jangan sampai anak atau istri mengenal betul. Karena semua keburukan dan kebaikan hanya anak istri di dalam itu yang lebih mengetahui paling awal. Selanjutnya, jika dusta itu dibawa keluar, tentu merugikan dirinya. Bukan saja citra, ya, kepercayaan, merusak jiwa sosialnya. Tentu akan mengenal betul jika bertemu dengan pendusta atau memiliki karyawan pendusta, tidak akan barokah dalam hidupnya. Terlebih lagi berdusta atas nama Allah. Auzubillah min dzalik. Tentu Allah sudah menutup jalan berbagai kebaikan untuk dirinya. Bahkan di ayat-ayat yang selanjutnya, tentu orang-orang kafir itu yang menolak kebenaran tentu sudah disediakan, ya, tempat kembalinya neraka. Begitu juga sebagian ayat menjelaskan bagi orang-orang kafir itu bisa adab di dunia pun akan diterima, terlebih lagi di akhirat kelak. Seperti dikatakan tadi, wailul lil mukadzibin, kecelakaan besar bagi orang-orang yang berdusta. Tentu dusta untuk berbagai sisi. Dusta kepada Allah, dusta kepada Rasul, dusta kepada sesama kita, dusta kepada keluarga, dan banyak-banyak. Termasuk, ya, jika ditakdirkan jadi pemimpin, kata-kata dusta itu akan terdengar oleh rakyatnya. Dan rakyat akan mengenal betul apa yang diucapkannya itu arahnya kemana. Maka terjadilah di situ, ya, pro kontra. Barisan mereka tentu, ya, mengikuti arahnya karena demi kehidupan yang sesat. Tapi bagi orang yang memiliki hati yang bening, yang bijak, yang waras, tentu dia akan berdetak di hatinya bahwa itu suatu keburukan. Ada ayat yang menjelaskan jika kita mengikuti hawa nafsu, tentu akan berdusta kemana-mana. Sebagaimana ayat dikatakan dalam hadis sahih, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan yang menjelaskan man man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyattabawa maq'adahu minan nar. Falyattabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berkata, ya, mentakbil, mentafsirkan, menerjemahkan Al-Qur'an ini biroyihi dengan pikirannya sendiri atau hasil rekayasa otaknya karena memiliki nilai akademik yang tinggi, kemudian memutarkan kata-kata hingga membiaskan makna yang terkandung di dalamnya, ya, sebagaimana tentu hari ini terjadi seperti itu. Falyatabawa maka siap sedilah duduknya di neraka. Berdusta atas nama ayat-ayat yang dibaca kemudian disebarkan, padahal di dalamnya penyimpangan, kesesatan, lalu mereka jas bahwa itu datang dari Allah. Inilah mungkin antum sudah mengenal
Siapa di antara mereka sekarang yang memiliki predikat? Entah itu ulama, panutan tentu yang jadikan satu acuan bagi umatnya, tapi kenapa belok? Ya, ini berdusta terhadap Allah. Sudah jelas nas itu diharamkan. Mereka biaskan dengan satu argumentasi atau narasi-narasi bagaimana itu menjadi bias. Itu ulama su, bukan saja dahulu. Di zaman ahli kitab ada yang betul-betul berhadapan dengan Rasulullah SAW. Tentu ahli kitab pun sekarang tak jauh berbeda. Ada sebagian yang sekarang tidak ada adalah yang tunduk patuh kepada Allah dan Rasul. Tidak, sekarang tidak ada. Kenapa? Itu sudah lewat. Nah, kembali kepada tadi, jika kita mendalami Al-Quran harus sesuai dengan apa yang telah dicanangkan oleh syariat itu sendiri. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam surat An-Nahl ayat 144 mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan sungguh kami telah menurunkan dzikr Al-Quran. Untuk apa diturunkan Al-Quran itu? Litubayyana lin-nasi, untuk menjelaskan kepada manusia ilaihim, apa saja yang diturunkan oleh kami kepada mereka. Yani kitab suci Al-Quran apa saja di dalamnya mengandung tentu perintah dan larangan yang harus kita tunaikan dan larangan yang harus kita jauhi. Mau tidak mau harus bisa. Ini dijelaskan. Lalu ayatnya walalam yatafakkarun juga agar kalian ini merenungkan, mentadaburinya. Ini diturunkan Al-Quran tentu tidak sembarangan. Hudalinas untuk memberikan petunjuk kepada seluruh manusia. Tapi manusia yang tidak akan mendapatkan petunjuk sudah Allah jelaskan. Siapa? Orang-orang yang zalim. Allah la yahdil qaumadz zalim. Allah tidak akan memberi hidayah bagi orang yang atau kepada orang yang baik. Siapa? Salah satunya ini, yakni ahli kitab yang mengganti. Ini udah kezaliman yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman untuk dirinya sendiri karena dia tahu ini karangan mereka. Kezaliman untuk orang lain tentu menyesatkan orang-orang. Bisa sahabat, teman, atau handai tola juga umat yang banyak. Ini betapa dahsyatnya dia akan terima kelak di kemudian hari. Karena dosa-dosanya sudah terurai, terangkai. Karena adil besar dari ucapan mereka lah manusia banyak jadi sesat atau menempuh jalan yang penyimpangannya jauh. Nah ini orang-orang yang berdusta hal tersebut dari ayat suci. Tentu di sebalik itu juga siapapun yang tidak mengaplikasikannya apa yang terkandung di dalam Al-Quran ini, tentu dia akan menjadikan orang-orang yang hanya bisa membaca, tapi akhlak Al-Quran yang seharusnya disandang pada dirinya, mulai ucapannya tentu kejujuran meluncur. Nasihat, saran, firman Allah, sabda Rasul akan keluar untuk memberikan pencerahan kepada orang-orang yang ada di sekitar, atau minimal untuk dirinya dan keluarga. Malahan, ya walaupun tentu apa yang dia hafal terus tersimpan di memori, lalu dipraktekkan dalam kehidupan. Itu sejatinya seperti itu. Maka orang yang mengajarkan Al-Quran lalu mengamalkan, nah ini makna mengamalkan di sini tentu dipraktekkan oleh diri sendiri, bukan hanya diajarkan cara membaca huruf-hurufnya saja, tapi tentu makna yang terkandung di dalamnya jelaskan. Lalu sebagaimana dimaksudkan ayat tersebut, kita memulai memberi contoh kepada mereka bahwa kita sudah mengaplikasikan ke dalam kehidupan. Apalah artinya kita membaca berulang kali tamat, bisa sebulan, ya, 2 kali, tapi tidak mengerti makna yang terkandung di dalamnya. Apakah kita akan termasuk orang akan bertambah iman manakala dibacakan? Tak mungkin. Karena bagaimanapun pemahaman hati betul-betul terurai, terkristal, ini akan menyebabkan iman kita bertambah. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal dikatakan, innal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatu zadatuhum iman. Orang mukmin itu sungguh apalagi bacakan
atau disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka. Dan dibacakan ketika ayat-ayat Allah itu, ya ayatnya, jadatun bertambahlah iman. Jadi orang yang membaca tamat berulang kali tidak mengerti isinya, tidak mungkin akan menambah dirinya peningkatan dalam iman. Itu Allah sudah menjelaskan hal tersebut. Tentu kita koreksi kepada diri sampai sejauh mana kita membaca Al-Quran dulu hingga kini. Sudahkah ada tersimpan ayat-ayat yang spesifik dalam arti kata mampu mengontrol langkah kita, ucapan kita? Sudahkah tersimpan di memori kita? Sudahkah teraplikasikan dalam kehidupan kita? Sudahkah anak istri mencontoh apa yang difirmankan di dalamnya? Terlebih lagi kalau mau dan harus mau mengenal sunnah Rasulullah SAW. Disitulah kehidupan yang sejati yang diberikan oleh Allah, diajarkan kepada Rasulullah SAW, lalu ditampakkan kepada umatnya agar meneladaninya. Itu. Tapi bagaimana kalau kita mengakui mengimani Allah, mengimani Rasulullah sebagai utusan Allah, tapi apa yang diperintahkan Allah kita abaikan, apa yang contohkan Rasul kita juga cuekin, apalagi hanya sebatas memuji, mengagungkan dengan syair-syair yang indah, dengan lagu-lagu yang mungkin di sini bisa ya menyentuh hati, tidak bernilai. Setiap orang jika mencintai seseorang, tentu dia akan semakin mendekat. Di sisi mana? Dari sifat-sifatnya kita kenali, lalu kita mencontohnya. Iman kepada Allah tentu mau tidak mau harus tunduk patuh pada aturannya, syariatnya yang sudah diajarkan kepada Rasulullah SAW. Semua terkandung di kitabullah dan sunnah Rasul. Itu yang harus kita kejar ke sana. Walaupun kemampuan kita tentu berbeda. Rasulullah SAW juga sudah memberikan satu kebaikan, tentu dibalas dengan kebaikan yang lain. Bahkan jika Allah memberi hidayah kepada seseorang, Allah memberi hidayah yang lain juga. Artinya akan bertambah. Disinilah. Jadi hamba yang betul-betul diridhoi Allah, dicintai Allah, harus memiliki ilmu untuk meningkatkan kualitas kedekatan kita kepada Allah dan Rasul. Salah satunya tentu mendalami Al-Quran itu suatu kewajiban yang khusus. Karena disitulah kunci, kontrol, rem untuk menjaga, membimbing, menuntun kita dalam keseharian. Tanpa Al-Quran dan Sunnah, tentu langkah-langkah kita bisa terjadi, ya, terjerumus ke jurang dosa. Karena di dalam Al-Quran dan Sunnah, tentu semua ayat-ayatnya yang mengingatkan kita, yang wajib ditunaikan, kemudian larangan-larangannya yang wajib kita jauhi, sudah tampak, sudah muhkam, sudah jelas. Rasulullah sudah menjelaskan jalan ke surga mana, dijelaskan bagaimana ditempuh cara untuk mencapai surga. Jalan ke neraka juga sudah gamblang ditampakkan, tinggal pilih. Karena agama tidak ada paksaan, tapi kecuali bagi orang-orang yang mukmin, yang muslimnya kapah, Allah begitu cinta, digambarkan di dalamnya petunjuk itu yang harus ditempuh seperti apa. Orang ingin mendekat kepada Allah dan Rasulnya tentu wajib memiliki ilmu. Disinilah wajibnya menuntut ilmu. Termasuk tentu orang-orang yang tadi yang dijelaskan sebagian ahli kitab mengganti ayat-ayat itu memiliki ilmu tentu, tapi ilmu mereka ini disalahgunakan. Untuk apa? Yakni kehidupan dunia. Mereka menggadaikan imannya. Padahal dia tahu persis itu kebohongan yang nyata. Berdosa atas kebanyakan tentu lebih parah lagi. Yang lebih tingginya ini berdusta terhadap Allah. Nah, sekarang kita tentu di zaman ini ya bukan berdusta kepada Allah atas namanya, tapi mendustakan ayat-ayat. Maksudnya mengaku diri sebagai muslim tapi tidak mengaplikasikan syariatnya itu sendiri. Maka ada seorang ulama menjelaskan, mayoritas tentu banyak orang-orang yang awam itu mengakui sebagai muslim, bahkan tak sedikit juga orang yang memiliki wawasan
dengan gelar akademisnya berjajar, tapi masih berjalan di atas kekafiran. Mereka mengikuti hawa nafsunya, menurut pikirannya bahwa inilah jalan yang harus ditempuh, karena dia berani ya, merubah kata-kata itu dengan rekayasa kepintarannya, ya ujungnya yang haram jadi dia. Sebagaimana kita kenal hari ini, mereka yang kita agungkan sebagai panutan umat yang duduk ya di porsi yang Allah agungkan, yakni ulama. Nah, padahal mereka wajib ya menyampaikan risalah yang benar. Yang benar tetap benar, yang buruk tetap buruk, yang haram tetap haram, yang halal tentu dijelaskan, sudah mengenal hal itu. Kembali kepada ayat tadi. Jika kita berdusta atas nama Allah, kerugian besar sudah dicanangkan, pasti neraka. Begitu juga ya, Rasulullah SAW sudah menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim mengatakan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siap sedialah duduknya di neraka. Maksudnya kemana? Tentu membiaskan kata-kata Rasulullah SAW, mengarang ya narasi-narasi yang lalu dikatakan ini sabda Rasul. Seperti apa? Banyak tentu di kita beredar kebiasaan-kebiasaan Fadil ulama. Menurut para peneliti, para muhaddisin, orang-orang terdahulu membuat hadis-hadis palsu di latar belakang. Satu, ingin dekat dengan penguasa. Kedua, fanatisme golongan seperti zaman Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Ketiga, untuk mengejar target bahwa umat ini agar mencintai sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas dalam membaca Al-Quran. Maka banyaklah di situ menurut orang-orang yang meneliti munculnya hadis palsu itu, yang paling banyak adalah meningkatkan bagaimana cinta kepada membaca Al-Quran. Maka muncullah statement-statement Fadilul Amal. Ya, sebagian benar, sebagian baca surat Al-Baqarah, ya, setan tidak akan singgah. Bahkan lari-lari terkentut-kentut. Kalau baca surat Al-Baqarah, itu sudah ada. Sebagian ada yang sahih, sebagian. Tapi yang paling banyak adalah yakni yang palsu. Bukan doib saja, yang ingkarnya jidat. Seperti kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang cantik, kalau laki, kalau perempuan mungkin yang ganteng, begitu juga kalau ingin mendapatkan anak yang ya cantik ya kan, bacalah surat Yusuf. Begitu. Begitu juga kalau kita ingin dimudahkan rezeki, ya, ditakdirkan Allah berkembang dalam bisnis atau usaha, bacalah surat Waqiah. Itu gak ada di dalam ayat seperti itu. Syariat tidak menganjurkan. Syariat menganjurkan bekerja, tentu dengan ikhlas, tawakal, orientasikan kepada Allah agar jadi jihad. Tapi ada juga yang membaca berlembar-lembar, mengejar pahala karena dia menyadari, mengerti bahwa yang diucapkan satu huruf berlipat. Karena Rasul begitu. Ya dikejarnya itu pahala, mendulang pahala, tapi mana sedikit pun tidak dikenal. Ini rugi. Karena yang diperiksa itu ya, amal kita. Amal apa? Perilaku, pekerjaan apa yang kita lakukan. Tentu dalam beribadah, ya, bermuamalah. Yang paling utama berakidah, tentu yang akan kita kelak ditanya tentang hal itu. Nah, di sini banyak orang membaca ayat-ayat tertentu dengan bilangan tertentu di malam tertentu pula. Ini tidak ada di dalam syariat macam itu. Nah, maka tak sedikit orang, kalau cara-cara itu tak jauh berbeda dengan sebagian ahli kitab, mengganti misi, visi yang jelas bahwa Al-Quranul Karim ini untuk menyelamatkan umatnya dunia dan akhirat dengan mengikuti petunjuknya tentunya.
arahnya kemana? Allah sudah memberikan jalan untuk mereka yang ingin selamat. Dan Allah juga tidak menutup jalan mana yang salah itu ditampakkan. Tinggal milih manusia itu sendiri kemana arahnya. Nah, kembali kepada tentang dusta ini. Rasulullah sudah menjelaskan, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, tentu siap sedialah duduknya di neraka. Kalau ditakdirkan kita mengenal yang kita baca itu hadis, menurut muhaddisin bahwa itu hadis dhaif, apalagi mungkar, jangan sekali-kali kita bacakan di hadapan umum. Kenapa? Akan menyebar dosa lebih parah lagi. Karena yang disebut dhaif itu tentu berbeda. Kalau dhaif ada yang dikatakan bisa hafalannya buruk, ya karena sudah tua atau memang dijas, bisa juga disebut dhaif itu. Rawinya ada yang hilang, yang gugur, tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Ada juga karangan-karangan mereka yang disebut tadi fanatisme golongan atau ingin mendekat kepada penguasa atau pamrih lain untuk mengeruk harta mereka. Jadi kalau para ulama sepakat jika hadis dhaif itu berarti bukan dari Rasul munculnya. Apa yang disampaikannya itu. Karena bagaimanapun hadis yang sahih ini sudah diseleksi oleh para imam yang soleh. Yang kedudukan kepatuhannya sangat luar biasa. Kita kenal Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, dan banyak. Sebagai contoh saja. Orang tidak sembarangan untuk ya, mendapatkan informasi bahwa hadis ini sahih atau tidak. Dulu Imam Syafi'i rahimahumullah ingin mengenal hadis sahih jika terdengar padanya satu hadis, dia berjalan ke tempat ya, siapa yang telah mengeluarkan hadis tersebut, dikejar dengan jalan kaki tentu atau berkendaraan. Itu membuktikan ingin kebenaran hakiki, bukan hanya sebatas mendengar. Ada juga ungkapan dari para ulama, boleh kita mengamalkan hadis dhaif apabila bertalian dengan akhlak, dengan nasihat. Tapi kalau wilayah ibadah, hati-hati. Karena ibadah ini Allah yang mendesainnya. Allah mengajarkan kepada Rasul. Rasul juga menampakkan kepada kita. Diwajibkan meneladaninya. Nah ini, jadi hadis kalau kita ingin mengenal sahih dan tidaknya, tentu kita harus belajar berusaha tumbuh rasa mau untuk tabayun, klarifikasi. Apakah selama ini kita beribadah selaras dengan syariat atau tidak? Mari kalau kita buka tentu apa yang gebiar saat ini. Itu banyak yang lepas dari syariat. Mereka berani bikin sholawat yang macam-macam. Gitu. Bikin ritual-ritual yang dianggap bahwa ini dari sisi Allah. Harus caranya demikian. Ini sudah nampak kalau disebutkan terlalu banyak. Ya, antum sudah mengenal hal itu. Itu sudah berdusta terhadap Allah dan berdusta terhadap Rasulullah SAW. Ya, syariat tidak demikian. Itu bertolak belakang, berseberangan. Sampai sejauh itu. Maka dari sini ayat ini mengingatkan bahwa kita jangan sekali-kali berani berdusta terhadap Allah. Yakni mengatakan ini firman Allah. Tapi di zaman ini bukan itu arahnya. Tapi mereka membiaskan kata-kata. Seperti kata-kata yang sering kita dengar mungkin di media massa saat ini. Korupsi kalau memenuhi prosedur yang tepat tidak apa-apa. Itu juga sudah betul-betul. Kemudian kurban juga dibolehkan. Ya, diambil dari pajak seperti itu. Itu tidak ada. Hal-hal tersebut bersifat pribadi. Allah memudahkan, tidak berat. Cuma orang-orangnya yang mempersulit diri. Pada Allah agama juga memudahkan untuk kita. Ada rukhsah kelonggaran bagi orang-orang yang tidak mampu. Ini satu bukti kasih sayang Allah. Bagi orang yang mampu tentu ada ya, sanksinya untuk melakukan ibadah yang baik dan benar. Seperti orang sehat, kewajibannya purna untuk beribadah. Beribadah bukan hanya sholat zakat, mencari ilmu juga wajib. Tapi mereka seakan-akan mengabaikan ilmu itu, sudah dianggap cukup pada diri. Sudah cukup mendapatkan pahala dengan baca Al-Quran. Padahal
Al-Quran harus dimaknai. Ya, terapkan dalam kehidupan. Jangan sekali-kali lepas. Lepas dari syariat itu tentu rugi bagi kita. Karena yang kita jalani tentu bersimpangan, berseberangan dengan syariat itu sendiri. Mulai dari makanan, coba koreksi. Lalu tentang ibadah yang paling banyak. Akidah juga. Luar biasa. Padahal Allah mengingatkan, mentauhidkan Allah satu kewajiban yang paling pondas utama di dalam kehidupan. Tanpa mengenal akidah yang benar, tentu cap gerak langkah kita akan jauh dari kebenaran. Nah itu kembali kepada tadi dusta di sini. Orang ahli kitab ini karakternya seperti itu. Bahkan orang sudah mengenal bahwa itu dusta, tidak merasa malu. Maka di ayat yang lain mengatakan, kalau mengikuti arah ini, wala tattabi'ul hawa falyudilluka an sabili. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan dari jalan. Iya tabi'una ila donna, mereka hanya mengikuti prasangka belaka, walahum yakhrusun, dan mereka telah berdusta kepada Allah. Ini kalau mengikuti hawa nafsu udah dijudge seperti itu kata Allah. Bahkan di dalam ayat lain Allah mengingatkan Nabi Daud alaihissalam begitu. Wala tabi'ulah payudil pak. Innal ladzina yadillan sabili. Adzabun syadid. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu akan sesat dari jalannya. Dan siapapun yang sesat dari jalan Allah, jalannya, yakni syariatnya, adzabun syadid. Allah akan menyediakan, dicanangkan adab yang dahsyat. Itu dari dusta. Mendustakan ayat-ayat Allah, membalikan fakta kebenaran itu. Lalu dengan bersilat lidah mereka, inilah sebagian ahli kitab memiliki sifat buruknya itu. Di samping keburukan, kekejaman, kedahsyatan dari berbagai sisi, bukan hanya diucap hatinya lebih dahsyat daripada keburukan ucapan. Itu telah baik mengganti. Ikhwan akhwat rahimakumullah, hati-hati kita. Sudahkah kita lepas dari dusta dalam keseharian? Hati-hati. Jangan sampai kita dibiasakan, baik ke anak, ke istri, ucapan yang dusta itu. Jangan sampai Allah memberikan predikat al-kadzab, berdusta. Jika berdusta, sudah celaka. Memang ada dusta yang dibolehkan. Di sisi mana? Jika seseorang dikejar-kejar, misalkan oleh beberapa orang untuk dibunuh, kemudian kita menyerang ke tempat kita selamatkan. Lalu orang bertanya, tak adakah orang yang lewat pada saya? Kita hanya geleng kepala. Gitu. Demi penyelamatan. Walaupun nanti apa yang terjadi. Apakah dia memang penjahat atau orang baik-baik. Disinilah sebagai jiwa sosial kita untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Ini dapat nilai. Ya, nah itu mungkin dibolehkan ditoleransi karena kita wa ta'awanu 'alal birri, saling menolong dalam kebaikan. Baik di sini tentu, di sisi mana yang akan kita lihat. Karena semua akhir itulah yang akan kita tahu kemana arahnya. Jika yang diselamatkan kita orang baik, beruntung. Berarti ada doa dia dikabul Allah dengan bentuk yang lain. Kita sebagai tangannya. Seperti itu. Tapi ada juga tentu orang yang berdusta demi keuntungan, demi pengaruh, demi posisi, demi harta. Itulah yang paling rugi. Bagaimanapun dia sudah mengeluarkan satu detak buruk di dalam hatinya. Dia mencontoh, mengikuti arah orang-orang yang dimurkai Allah. Itu. Kenapa dimurkai? Iya. Dia pembangkang. Dia kafir nikmat, kufur nikmat. Dia juga berani mengganti ayat-ayatnya. Tentu ucapannya bukan kebaikan, tapi keburukan. Tapi di sisi lain tentu, jika kita ingin dekat kepada Allah tentu dengan ilmu. Jangan sampai kita apa yang diucapkan lepas dari tatanan kebenaran atau keluar dari ekosistem yang sudah baku, terutama dalam Al-Quran dan Sunnah. Di sini kita bicara kebaikan lepas dari Al-Quran dan Sunnah, bukan kebaikan, itu penyimpangan, kesesatan. Walaupun seindah apapun dirangkai, diuntai kata-kata itu. Seperti yang sering kita lihat tentu ada beberapa maaf ya orang yang dianggap sebagai figur terbaik mendalam atau dalam di bidang agama, tapi di luar syariat
antum bisa tahu. Ya, yang saya sampaikan ini itulah yang menyesatkan. Ya, kalau disebutkan saya mungkin kena lagi peringatan ya, dari mereka yang memang membawahi hal ini. Nah, itulah ikhwan akhwat rahimakumullah. Kita kembali kepada diri. Ucapan hendaklah kita jaga, kita pelihara. Bukankah Muhammad Iqbal juga mengatakan dalam syairnya, "Ihfad lisanaka an takuna fatabtali innal bala muwaqqalu bil mantiq." Jagalah lidahmu jika berkata-kata, karena bala bencana akan muncul dari mulut. Ini peringatan yang keras. Terlebih lagi Al-Quran. Man kadzdzaba alayya, kata Rasulullah, jika berdusta atas namaku, dan dengan sengaja, itu, maka siap sedialah, maka ada Allah. Jelas dia disediakan. Begitu juga Al-Quran lebih dasar lagi. Berdusta. Tadi Allah mengatakan, jika kita mengikuti hawa nafsu, pasti dia akan menyesatkan kita. Nah, itulah ikhwan akhwat rahimahumullah. Tentu semua kita harus berpikir bening dan bijak untuk menjaga lidah kita, perilaku kita, terutama dalam mendidik diri, mendidik keluarga. Dahulukan kita, jangan berdusta kepada Allah. Murnikan, bersihkan, beningkan. Jangan sampai ada unsur keburukan untuk mendekati Allah. Begitu juga kita cinta kepada Rasulullah. Jangan terfokus kepada lagu-lagu lantunan yang sudah disebar oleh orang-orang yang memang memiliki hatinya berpenyakit. Ya, berpenyakit karena mereka berani berubah. Padahal Allah sudah menjelaskan Rasulullah juga jauh berbeda. Rasulullah itu paling tidak senang kalau dipuji, disanjung setinggi langit. Rasulullah ingin bahagia mendapatkan predikat hamba Allah sudah cukup. Utusan Allah, Rasul mengakui. Maka apabila di dalam hadis menjelaskan, apabila ada seseorang memuji setinggi langit di hadapan, taburlah wajahnya dengan tanah. Nah, itu karena akan meruntuhkan keikhlasan dirinya. Contoh, kalau kita ditakdirkan Allah memiliki harta, kemudian berkurban 10 sapi, lalu ada orang memuji di hadapan kita, apa yang terjadi? Mungkin hatinya akan berbunga-bunga, meningkat. Apa rasanya terpuji? Itulah meruntuhkan. Maka Rasulullah mengingatkan, siapapun orang yang memuji di hadapanmu, entah kebaikanmu yang intinya pernah dia bantu misalkan, lalu memujimu, taburlah wajahnya dengan tanah. Itu mengingatkan jangan sekali-kali mengatakan sesuatu, memuji setinggi langit siapapun di hadapan kita yang telah memberi bantuan kepada kita. Doakan, itu yang terbaik. Nah, itulah ikhwan akhwat rahimahullah. Ayat ini menggambarkan bahwa kita wajib menjauhi dusta itu karena akan merugikan dalam kehidupannya. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat kelak. Mendapatkan predikat al-kadzdzab dengan dahsyat siksa yang sudah disediakan. Wallahu a'lam bimuradi. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.